Halo semua, selamat datang di seri kuliah interaksi manusia dan mesin. Pada seri kuliah ini kita akan membahas mengenai hubungan antara manusia dengan mesin atau juga komponen-komponen elektronika yang akan kita rancang dengan menggunakan microprosesor. Nah, kita ketahui bahwa perkembangan teknologi semakin pesat dan kita dituntut untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangannya. Nah, rekan-rekan sekalian, pada seri kuliah ini kita akan lebih bicara spesifik pada bidang elektronika. Nah, pada bidang elektronika, mungkin rekan-rekan sudah familiar dengan yang namanya robotika, mekatronika, wireless sensor network, IoT, dan lain sebagainya. Nah, kita juga akan membahas mengenai bagaimana cara membuat alat yang dapat kita kontrol baik secara nirkabel atau juga secara langsung, atau bahkan kita dapat membuat sistem otomasi. Nah, rekan-rekan sekalian, kita akan diperkenalkan dengan yang namanya microprosesor atau juga kita sebut dengan microcontroller yang akan kita jadikan sebagai otak. Sama seperti manusia, di mana otak ini berfungsi untuk mengendalikan atau mengkolaborasikan apa-apa saja yang berada pada tubuh kita ini. Misalnya adalah kita memiliki pancendra yang akan kita jadikan input. Nah, kemudian kita proses pada otak kita, kemudian kita akan melakukan aksi atau kita akan sebut dengan aktuator. Dengan mungkin kita punya tangan atau punya kaki dan lain sebagainya. Nah, rekan-rekan sekalian, kita mengetahui juga microprosesor ini sangat mudah dan sudah umum. Nah, kita akan menggunakan microprosesor Arduino. Nah, kita ketahui bahwa Arduino ini berbasis bahasa C dan kita akan menggunakan Arduino IDE untuk sebagai editor atau kita dapat mengetik kode program kita. Nah, kode program ini merupakan cara kita untuk membuat atau menginstruksikan pada alat kita itu. Misalnya kita memerintahkan alat kita itu untuk menyalakan lampu. Nah, pada saat itu juga lampu akan hidup. Nah, bagaimana cara memerintahkan ini alat kita ini? Nah, kita akan menggunakan namanya kode program. Nah, kemudian rekan-rekan, pada kesempatan hari ini saya akan membahas Simulink atau simulator yang akan membantu kita dalam proses perancangan dari sistem yang akan kita bangun nantinya. Tepatnya simulator ini bernama Proteus. Nah, pada Proteus ini telah disajikan atau telah dibuat tools-tools yang akan membantu kita dalam mensimulasikan komponen-komponen elektronika kita. Nah, alangkah baiknya kita langsung masuk ke penjelasannya. Oke, baiklah rekan-rekan sekalian, kita dapat langsung membuka browser kita dan kita dapat mencari Proteus, Arduino dan Arduino IDE. Nah, namun untuk mempersingkat waktu, saya akan membuatnya di Google Drive. Rekan-rekan dapat langsung menuju kolom deskripsi. Saya akan langsung paste. Nah, pada folder tersebut nanti akan ada Proteus, kemudian juga nanti akan ada Arduino IDE. Dan juga nanti akan ada Arduino Library. Nah, Arduino Library ini akan kita masukkan ke library Proteus. Karena untuk default Arduino belum ada pada Proteus. Jadi kita harus masukkan secara manual. Oke, langsung kita download saja satu persatu. Oke, setelah file-file kita tersebut download, kita akan langsung menuju direktori penyimpanan file kita. Nah, untuk Proteus sendiri rekan-rekan langsung ekstrak atau men-unzipnya. Kemudian kita akan langsung masuk ke instalasi Proteus. Nah, Proteus kita merupakan tipe atau versi 8.9. Oke, kita akan langsung masuk ke setup. Kita klik 2 kali. Nah, kemungkinan akan langsung muncul setup wizard. Kita next. Kemudian akan muncul lisensi agreement, kita langsung agree, kita next. Nah, kemudian kita akan menggunakan use locally install license key.
karena kita telah memiliki lisensi untuk Proteus kita ini. Kita next, kemudian kita next. Nah, untuk import legacy style, template, dan library tidak perlu, kita akan masukkan secara manual. Nah, kita akan masukkan typical. Nah, kita tunggu langsung beberapa saat. Oke, di sini Proteus kita telah berhasil diinstal. Namun jangan kita run terlebih dahulu, kita close. Kemudian kita masuk ke folder crack. Kemudian ini ada license and application, kita copy dan kita akan masukkan ke directory dari installer kita. Kita masuk ke program files, kemudian ada lab center electronics, kemudian Proteus 8 profesional, kemudian masuk kita ke bin. Kemudian kita paste di sini, kita continue. Oke. Nah, setelah itu kita langsung merun dari folder ini juga. Kita langsung merun aplikasi yang ini, pp8.9 untuk aktivasi lisensinya. Nah, oke, langsung kita cari Proteus. Sudah langsung terinstall Proteus 8 profesional. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan juga ketika nanti dimintakan untuk melakukan directory dari Proteus 8 kita ini. Nah, untuk Windows 32 dengan 32 bit, teman-teman langsung memasukkan nanti di program files, lab center electronics, dan Proteus 8. Nah, untuk Windows dengan 64 bit, maka penyimpanannya akan berada pada program files 86. Oke, itu juga agar kita nanti memudahkan kita dalam pencarian directory dari instalan kita. Oke, lanjut kita akan masuk ke proses instalasi Arduino IDE. Nah, untuk Arduino sendiri kita memiliki versi Arduino 1.8.2. Nah, ini untuk dikhususkan untuk Windows. Oke, kita klik 2 kali, kemudian akan muncul license agreement, kita agree, kemudian kita next. Kemudian ini akan destination folder, destination dari instalan kita. Kemudian kita install. Nah, kita tunggu beberapa saat. Oke, Arduino setup kita telah komplit. Kita telah berhasil menginstal Arduino. Kita coba search Arduino. Ternyata aplikasi Arduino kita juga telah berhasil. Nah, pertama-tama kita akan masuk ke Proteus. Nah, ini merupakan tampilan awal dari Proteus kita. Kita langsung membuat new project. Nah, pada proses ini rekan-rekan dapat membuat namanya. Misalnya kita akan membuat namanya adalah IMM, dan lokasi penyimpanannya berada di C, kemudian di Blink. Oke, kita select folder, kemudian kita next. Nah, untuk schematic design kita pilih yang default. Bisa juga sebenarnya kita memilih bentuk yang lain, misalnya ada landscape A0 hingga juga landscape USG. Di portrait juga bersama, namun saya lebih suka menggunakan default saja. Nah, kemudian untuk PCB layout, kita tidak perlu meng-create PCB layout, kita akan meng-create PCB kita sendiri. Nah, untuk PCB layout ini adalah memprint atau mencetak hasil dari rangkaian-rangkaian kita nantinya. Kita tidak perlu meng-create PCB layout, kita langsung next, kemudian no firmware, kemudian finish. Oke. Nah, jadi beginilah tampilan awal dari
lembar kerja kita. Nah, ada beberapa tools yang harus kita ingat. Nah, kita perhatikan ini adalah tools untuk memasukkan komponen-komponen kita atau juga mengedit. Nah, ini adalah tools untuk melakukan run simulation. Ini run, kemudian ini pause, dan ada juga stop. Nah, sekarang kita coba men-search Arduino apakah sudah ada. Kita klik pick device, kemudian kita cari Arduino, dan ternyata Arduino yang belum ada. Ini hanya membuat shieldnya saja atau pin headernya saja. Oke, kita close, projectnya juga kita close. Nah, langsung saja kita masuk ke folder penyimpanan kita tadi. Kita cari atau kita klik Arduino IDX, kemudian juga Arduino si compiler, kemudian kita copy, kemudian kita mencari pada program data. Ternyata belum ada. Kita cari pada view, kemudian kita aktifkan hidden item, kemudian ini ada program data. Nah, pada program data tersebut di sini sudah ada Lab Center Electronics. Kemudian kita pilih folder ini, kemudian kita pergi ke library. Nah, disinilah kita mempaste Arduino kita tadi. Ini sudah ada Arduino. Oke, kita matikan atau kita nonaktifkan hidden item, kemudian kita kembali mencari Proteus. Run, kita klik tadi project kita. Oke, kita langsung memasukkan lagi, kita cari Arduino. Oke, nah di sini sudah terdapat Arduino Mega, dan juga di sini juga sudah ada Arduino Uno. Nah, ini merupakan tampilan dari Arduino Uno kita. Oke, baiklah, kita akan mensimulasikan Arduino kita ini. Kita akan membuat simulasi berupa lampu hidup mati. Oke, kita akan membuat rangkaiannya. Kita klik device, kita ambil LED green atau bebas LED apa saja. LED green, kemudian kita masukkan di sini. Tentunya kita juga membutuhkan resistor. Kita mencari resistor 220. Ini 220 ohm. Masukkan di sini. Kemudian untuk pengkabelannya langsung saja kita bisa seperti ini. Kita akan mencoba meletakkannya pada pin 8 pada Arduino. Kemudian kita jangan lupa untuk mengambil grounding. Nah, groundingnya kita dapat di sini, terminal mode, kita pilih ground. Oke, groundingnya. Nah, kemudian bagaimana cara kita untuk memerintahkan alat kita ini untuk hidup, menyalakan lampu kita ini. Nah, tadi seperti yang saya katakan di awal, bahwa kita akan membuat kode program pada bahasa C untuk memerintahkan alat kita ini. Maka kita akan langsung membuka Arduino kita, Arduino IDE. Oke, baiklah, setelah Arduino IDE kita terbuka, maka di sini akan ada tampilan default dari Arduino kita ini. Ada void setup dan ada void loop. Nah, saya akan coba menjelaskan singkat. Sebelum di void setup, kita akan menjelaskan deklarasi pin. Nah, seperti tadi kita telah membuat pin 8 untuk mengaktifkan LED ini. Maka di sini akan kita buat integer LED berada pada pin 8. Kita kira dengan titik koma. Kemudian untuk void setup ini adalah kita buat mode dari LED tersebut.
kita buat pin mode, kemudian buka kurung, si LED akan kita jadikan sebagai output. Karena tadi kan kita akan melakukan aksinya adalah menyalakan lampu. Nah, beda jika kita membuat input. Oke, jadi pada simulasi ini kita membuat LED itu sebagai output. Nah, kemudian untuk void loop ini adalah kode program atau bagian di mana kode itu akan looping atau berulang secara terus-menerus. Oke, kita coba membuat lampu tersebut hidup selama 2 menit atau 2 detik, kemudian mati selama 2 detik, kemudian akan looping seperti itu terus. Kita buat digital write, kemudian kita buat LED itu berada posisi high, kemudian kita tutup, kemudian kita buat delay. Nah, delaynya kita buat 2000. Nah, 2000 ini satuannya adalah microsecond, millisecond. Maka ini akan menjadi 2 detik. Kemudian kita buat digital write lagi, di mana LED akan bernilai low atau mati. Kita tutup dengan waktu selama 2000 millisecond atau 2 detik. Nah, kemudian kita akan men-save, kemudian kita akan masukkan di folder Blink, kemudian kita akan masukkan namanya adalah percobaan. Oke, kemudian kita verifikasi. Nah, setelah dia dan compiling, kita akan mencari di sini .hex. Nah, di sini sudah ada .hex. Kita copy, kita sorot seperti ini. Kita copy, kita Ctrl C. Kemudian kita menuju folder penyimpanannya. Kita paste, kemudian kita menuju direkturnya. Nah, di sini sudah ada percobaan .ino. Ini kita mencari file Intel hex file. Nah, untuk memudahkan kita copy terlebih dahulu. Kita menuju folder tadi, penyimpanan dia di Blink, kemudian di percobaan. Nah, kita paste di sini, kita Ctrl V, kemudian kita menuju Proteus kita kembali. Kita klik 2 kali di Arduino. Oke, kemudian di sini ada blok untuk program files. Kita klik icon ini, kemudian kita masuk ke folder percobaan. Nah, di sini ada percobaan.ino. Ini adalah tipenya adalah hex file. Kita open, kita oke, kemudian kita run the simulation. Nah, ternyata simulasi kita berhasil. Di sini lampu kita sudah menyala. Kita hitung menyala, kemudian 2 detik kemudian akan mati. Nah, begitu juga akan hidup lagi, kemudian akan mati lagi. Nah, seperti penjelasan saya tadi, bahwa di void loop ini adalah merun code kita secara looping atau terus menerus. Setelah dia bernilai positif, maka dia akan kembali low, kemudian kembali lagi ke positif, kemudian kembali lagi ke low. Nah, begitu penjelasan untuk kode programnya. Kemudian kita stop. Nah, begitulah mungkin penjelasan singkat menggunakan Arduino ini, menggunakan Proteus dan Arduino IDE. Mungkin kedepannya kita akan mencoba project yang lain, tentunya lebih advance lagi. Ini merupakan terlalu sederhana. Nah, kita akan mencoba lebih advance lagi. Oke rekan-rekan, jika .hex-nya tidak muncul, maka mungkin pengaturannya belum selesai. Kita masuk ke file, kemudian kita masuk ke preferences. Nah, di sini sudah ada show fishboard output during. Kita aktifkan compilingnya, gitu ya. Kita langsung oke. Nah, mungkin akan langsung muncul nanti .hex-nya. Baiklah rekan-rekan sekalian, demikian video tutorial ini. Semoga video ini bermanfaat dan saya harap rekan-rekan langsung menginstal dan juga langsung mensimulasikan
apa yang tadi kita bahas. Nah, kemudian rekan-rekan sekalian, saya harap juga rekan-rekan dapat mengeksplor lebih dalam lagi. Nah, akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai bertemu di video berikutnya.